kita selalu dalam kelancaran dan dimudahkan untuk memahami materi. Mari kita ke pembahasan. Baik, tujuan pembelajaran kali ini diharapkan peserta didik mampu untuk memahami arti wirausaha dan kewirausahaan, serta memahami dan mampu menerapkan sikap wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa saya perlu belajar tentang kewirausahaan, Bu? Saya kan masih kelas 10. Apa yang Anda pikirkan ketika mendengar kata kewirausahaan? Apakah uang, bisnis, mencari nafkah? Nah, mari kita jawab bersama-sama. Mengapa saya perlu belajar tentang kewirausahaan? Yang pertama itu sebagai modal hidup. Kita hidup di dunia ini tentunya membutuhkan segala sumber daya yang kita butuhkan, baik makan, untuk berinteraksi sosial, kemudian mendapatkan pekerjaan, dihargai, mendapat teman. Nah, itu adalah modal hidup. Dengan Anda mempelajari kewirausahaan, Anda akan mempelajari bagaimana psikologi manusia. Di dalam kewirausahaan itu, sebelum kita mencari atau mendapatkan uang, kita harus memahami karakteristik diri kita. Itu biasanya disebut dengan psikologi manusia. Kemudian setelah itu akan memunculkan ide. Ketika saya memiliki suatu masalah, maka saya harus bisa menyelesaikan masalah itu, baik dengan menciptakan barang, dengan menciptakan jasa. Nah, itu nanti akan kita pelajari. Kemudian selain itu kita juga mempelajari bagaimana lingkungan hidup kita ini berubah. Dengan memahami kewirausahaan, kita akan memiliki modal hidup yang baik gitu ya. Kemudian, nah ini sudah berbicara kepada orientasi bisnis. Mengurangi pengangguran. Jumlah manusia di muka bumi ini dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan yang sangat tinggi ya. Makanya setiap orang itu saling sikut untuk mendapatkan pekerjaan. Apabila Anda tidak memiliki profesionalisme untuk untuk bekerja di perusahaan, maka Anda sendiri harus bisa memanfaatkan kemampuan diri Anda untuk misalkan mendapatkan uang kan untuk Anda hidup. Uang itu bukan segalanya, tapi segala sesuatu itu butuh uang. Makanya kita berpikir realistis gitu. Dengan kita memiliki sikap wirausaha, kita bisa mengetahui proses kewirausahaan itu seperti apa dalam menciptakan produk, maka diharapkan dapat mengurangi pengangguran. Kemudian, memanfaatkan peluang berkaitan dengan orientasi bisnis ya. Sekarang kita hidup di zaman kecanggihan teknologi gitu. Apa-apa tinggal melihat di handphone. Kita bisa berkenalan dengan orang di seluruh dunia ini hanya dengan mengklik satu aplikasi. Itu makanya dengan misalkan kita memiliki kebutuhan untuk makan atau ingin makan makanan yang rasanya itu Eropa, kita itu tinggal searching aja gitu. Misalkan mendapatkan resepnya dari orang Eropa itu sendiri. Nah, makanya dengan memanfaatkan peluang yang diserba cepat gitu ya, informasinya cepat, kemudian mudah didapatkan. Nah, kita harus bisa memanfaatkan yang namanya peluang. Ketika peluang bertemu dengan suatu masalah dan menjadi solusi, itu akan menjadi suatu hal yang besar gitu. Coba Anda pikirkan, hal apa sih yang sebenarnya hari ini ada? Inovasi produk yang ada hari ini itu adalah buah pemikiran dari pemikiran lama atau solusi dari kehidupan yang lama gitu. Dulu mungkin orang ingin berkomunikasi itu hanya melalui tulisan. Nah, itu misalkan di tahun 90-an. Sekarang coba di tahun 2000-an. Ingin berkomunikasi kita bisa lewat WA, lewat Instagram, direct message, dan sebagainya. Itu adalah suatu bentuk inovasi dari memanfaatkan peluang. Kemudian untuk menentukan nasib hidup sendiri. Yang pasti kita belajar di sekolah. Kita kan anak SMA gitu ya. Orientasi setelah lulus SMA itu Anda mau kuliah atau ingin mendapatkan penghasilan sendiri, artinya bekerja ya. Hanya mungkin ada hal yang lainnya gitu, ingin meneruskan bisnis keluarga sambil kuliah itu juga bisa. Nah, dengan menerapkan prinsip kewirausahaan, Anda mengetahui
kepribadian saya seperti apa, saya cocoknya bekerja sebagai apa atau di mana gitu. Nah, itu bisa tergali gitu ya dengan belajar kewirausahaan. Makanya niatkan dari sekarang untuk selalu semangat untuk belajar kewirausahaan, karena ini menyangkut dalam masalah hidup kita selama di dunia. Nah, kalau kita sudah tidak ada di dunia misalkan, nah semoga produk yang kita ciptakan ini akan bermanfaat untuk anak cucu kita di masa depan. Itu ya, mengapa perlu belajar tentang kewirausahaan. Kemudian, nah kita sudah berbicara tentang teori, arti wirausaha dan kewirausahaan. Nah, jika diuraikan, maaf ya saya geser sebentar, wira itu adalah seorang pejuang atau manusia unggul. Artinya, kemudian usaha adalah suatu kegiatan mencari dan menciptakan suatu produk. Bisa Anda simpulkan ketika wira dan usaha digabungkan menjadi wirausaha. Banyak sekali definisi dari para ahli. Saya tidak akan membatasinya, silakan Anda cari referensi sendiri dan mencari referensi, oh ini kalimatnya mudah dipahami oleh saya, silakan. Di sini Ibu menjelaskan secara umumnya ya. Jadi wirausaha itu adalah seseorang yang berkegiatan mencari solusi terhadap suatu masalah dan dalam menciptakan suatu produk. Tentunya produk itu sendiri menjadi solusi dari masalah tersebut. Oke, nah ini proses, ini adalah kewirausahaan. Tadi wirausaha, nah ini tentang kewirausahaan adalah proses menciptakan hal baru. Hal barunya itu bisa berupa produk. Produk itu ada dua, ada berupa barang dan jasa. Nah, si produk itu tentunya harus menjadi solusi masalah hidup manusia. Kalau Anda menciptakan produk, bagus, tetapi tidak bisa menjadi solusi. Mungkin hanya sedikit orang gitu yang menggunakannya gitu. Mungkin itu tidak akan terlalu banyak menghasilkan uang apabila dijual. Beda ketika Anda menciptakan produk namun bisa digunakan oleh semua orang. Itu bisa menghasilkan banyak uang atau banyak manfaat gitu ya. Selain orientasinya berbentuk uang, seorang wirausaha juga berorientasi untuk mendapatkan manfaat sosial. Biasanya itu disebut dengan kewirausahaan sosial. Jadi orientasinya itu tidak dalam bentuk uang saja. Kemudian dengan proses kreatif dan inovatif untuk memanfaatkan peluang usaha. Peluang usaha tadi sudah dijelaskan di awal dan mendapatkan keuntungan. Keuntungan atau benefit ini bisa berbentuk material berupa uang tadi ataupun non material. Misalkan rasa senang ketika dapat membantu orang lain. Nah, di sini ada proses kreatif. Kewirausahaan itu tidak akan jauh-jauh dari yang namanya proses kreatif. Kreatif itu adalah thinking of thing. Artinya itu memikirkan suatu hal. Setelah kita mendapatkan ide, biasanya ide itu muncul ketika kita memiliki suatu masalah. Jangan anggap kegagalan atau masalah itu sebagai hal yang membatasi diri kita. Justru dengan adanya masalah biasanya kita tuh sering menjadi berpikir, oh iya gitu, saya bisa memecahkan masalah yang saya hadapi gitu. Itu namanya berpikir kreatif. Nah, ketika Anda itu mampu menerapkan pemikiran yang baru itu, artinya doing new thing di dalam suatu produk, barang atau jasa, itu namanya adalah proses inovatif atau inovasi. Jadi kewirausahaan tidak akan jauh-jauh dari menciptakan suatu hal baru menjadi solusi masalah hidup. Prosesnya itu kreatif dan inovatif, bisa memanfaatkan peluang usaha dan keuntungan. Sikap wirausaha, banyak sekali sikap wirausaha yang harus dimiliki. Artinya ada jujur, percaya diri, berani mengambil resiko. Nah, silahkan ya kalau ada, Bu, kepemimpinan itu apa sih intinya? Intinya itu adalah mempengaruhi. Ketika Anda menjadi seorang yang berpengaruh, berarti Anda itu mampu untuk memimpin. Nah, berpantang menyerah, orientasi dan segala macamnya bisa Anda bisa menjelaskan sendiri ya, mendeskripsikan sendiri. Kalau ada yang tidak paham, silakan nanti ditanyakan. Berorientasi dan segala macamnya. Tentunya sikap wirausaha ini adalah suatu hal yang positif. Bu, tapi kan tidak semua orang itu menjadi seorang yang ideal gitu ya, yang memiliki semua sikap yang Ibu jelaskan gitu. Minimal ada beberapa sikap yang sudah Anda kuasai
Sejak kapan Bu? Ya sejak hari ini ketika sudah mengetahui wirausaha, Anda harus mampu bersikap jujur minimal. Saya ingin memiliki sikap jujur dan pantang menyerah dulu Bu untuk bulan sekarang misalkan. Anda itu harus punya target. Syukur-syukur di kelas 1 baru Anda memiliki 4 sikap. Nanti di kelas 2 bertambah lagi menjadi 8 sikap Bu. Nah nanti pas kelas 3 Anda sudah memiliki sikap wirausaha ini. Syukur-syukur ya, itu perlu dipelajari. Ngobrol aja gampang Bu, tapi susah gitu untuk menerapkannya. Nah, makanya dengan temannya itu kita harus sama-sama memiliki sikap yang positif. Kenapa harus bersikap positif? Agar hal-hal positif juga datang kepada kita. Apabila kita berpikiran negatif gitu ya, maka keseharian kita itu akan menjadi magnet gitu untuk hal-hal yang sesuai dengan pemikiran kita. Makanya kita harus selalu bersikap positif bagaimanapun keadaannya. Meskipun Anda di dalam titik terendah hidup Anda, artinya Anda misalkan gagal. Nah, coba ketika Anda memiliki sikap wirausaha, dengan kegagalan itu justru Anda akan menghasilkan ide-ide. Kenapa saya gagal? Evaluasi gitu ya. Nah, makanya dengan mengevaluasi yang benar, menganalisisnya dengan benar, Anda itu akan tahu apa sih kelemahan saya. Nah, sehingga saya bisa bangkit kembali dan tidak terjerumus ke dalam hal yang sama yang menyebabkan Anda gagal. Ini sikap wirausaha ya, coba cari lagi di referensi yang lain. Oke, siapa saja yang bisa menjadi wirausaha? Ayo, siapa saja yang harus menjadi wirausaha? Apakah Anda bisa menjawab? Saya berikan beberapa karakter tokoh masyarakat ya. Yang pertama, Anda tahu ini siapa? Adanya adalah jajaran para presiden negara Indonesia. Mereka kan tidak punya produk, tetapi mereka mampu untuk memimpin suatu negara. Apakah kepemimpinan masuk ke dalam sikap wirausaha? Tentu ya. Jadi ketika Anda ingin menjadi seorang pemimpin, Anda harus memiliki sikap wirausaha. Kemudian, yang tadi ini tokoh publik ya, figur publik. Sekarang, Soichiro Honda. Tanpa Anda tahu wajahnya, tapi ketika Anda membaca namanya Honda, berarti otomatis Anda ingat ke dalam satu produk barang, yaitu kendaraan, baik motor atau mobil. Soichiro Honda adalah seseorang yang menciptakan kendaraan di muka bumi ini. Anda bisa membaca sendiri ceritanya. Beliau itu adalah orang Jepang ketika Perang Dunia Kedua menjadi korban, dan untuk bangkit beliau menciptakan suatu alat ring piston namanya, dan akhirnya sampai sekarang meskipun beliau sudah wafat, produknya tetap ada gitu. Nah, Anda kalau bisa menjadi wirausaha yang level dunia internasional, artinya produknya itu dapat dinikmati oleh semua orang. Itu ya, ini adalah figur dari pebisnis gitu. Selanjutnya, nah ini ada seorang pengrajin Gucci atau kendi gitu ya dari tanah liat. Nah, meskipun mungkin mereka bekerja menjadi seorang pengrajin, tetapi dengan memiliki sikap wirausaha, mereka bisa membantu perusahaannya untuk berkembang. Itu. Baik Anda menjadi seorang pemimpin perusahaan atau menjadi seorang karyawan dan memiliki sikap wirausaha, itu akan sama-sama mengembangkan wirausaha itu menjadi nilai yang positif, artinya dapat menciptakan lapangan kerja gitu ya. Itu adalah manfaat dari sikap wirausaha. Kemudian ini ada bapak-bapak dari pertanian. Apabila tidak memiliki sikap wirausaha ketika gagal panen, mereka mungkin saya malas, kemarin kena hama gitu, saya tidak mau bercocok tanam itu lagi gitu. Berarti ya sudah gitu, mereka harus mencari ide lain lagi gitu. Beda dengan petani yang memiliki sikap wirausaha, ketika mengalami gagal panen, mereka akan mencari tahu apa sih penyebabnya kegagalan ini. Kemudian mereka akan terus berinovasi, harus diberi apakah tanaman ini, obat-obatannya, cara pemeliharaannya, teknik menanamnya, pasti akan timbul hal-hal yang inovatif. Kemudian ini berkaitan dengan para profesional di perusahaan ataupun bisa saja seorang pebisnis gitu ya, dengan rekan kerjanya, dengan para investornya. Mereka harus tetap memiliki sikap wirausaha.
Supaya apa? Bisnisnya bisa lebih berkembang lagi, mendapatkan bantuan modal yang lebih tinggi. Nah, dengan sikap wirausaha pasti segala sesuatu juga akan diraih, insya Allah. Nah, yang terakhir ini ada gambar anak-anak. Meskipun Anda menjadi seorang peserta didik dan belum mampu untuk bekerja baik di perusahaan ataupun membuka usaha sendiri, setidaknya minimalnya Anda memiliki sikap wirausaha untuk mengembangkan diri Anda sendiri ke tahap yang lebih baik. Dulu SMP, Bu, saya dulu SMP pemalu, tapi sekarang SMA. Saya melihat teman-teman saya sudah memiliki banyak skill, banyak prestasi, saya juga ingin berubah. Nah, yang menciptakan perubahan itu kan siapa? Diri kita sendiri, bukan orang lain gitu ya. Dan Allah juga menjamin suatu kaum akan berubah tergantung dari kemauan kaumnya itu sendiri, bukan mendapat ujug-ujug dapat hidayah dari Allah gitu ya. Mungkin hidayah itu ada, tapi kan harus dijemput gitu ya. Nah, itu contoh dari sikap wirausaha yang harus dimiliki oleh peserta didik. Anda jujur dalam menjalankan tugas, ketika ulangan, dulu mungkin sering nyontek-nyontek. Nah, cobalah Anda terapkan sikap wirausaha itu minimalnya gitu ya. Ada beberapa yang sudah disebutkan tadi dan ingin Anda terapkan dalam kehidupan Anda. Oke, nah ini yang terakhir. Looking for the job, artinya itu oleh para pengangguran. Pengangguran itu kenapa sih Bu ada? Mungkin klasifikasinya mereka itu di perusahaan kurang tidak sesuai dengan pekerjaan yang diinginkan. Misalkan Anda melamar kerja ke perusahaan komputer, tapi Anda boro-boro bisa komputer, ya iyalah pasti perusahaan tidak akan menerima Anda. Nah, makanya ketika kita tidak memiliki skill yang dibutuhkan oleh perusahaan industri, makanya kita harus mengetahui, oh kemampuan saya apa ya, saya bisa menciptakan atau membuat produk apa ya. Nah, ketika Anda misalkan bisa menciptakan satu produk dan produknya menjadi solusi bagi masyarakat, artinya itu banyak yang beli gitu ya, Anda bisa menciptakan perusahaan. Justru Anda bisa menjadi bos untuk diri sendiri, artinya bisa menentukan nasib saya sendiri gitu. Menjadi seorang wirausaha itu bebas ya, tidak keterikatan dengan waktu gitu. Apabila untuk orientasinya berbisnis. Apabila Anda bekerja di perusahaan, mungkin orientasinya saya bisa naik jabatan dari posisi A sampai ke posisi yang paling tinggi. Jadi penting ya, apalagi untuk pengangguran, memiliki sikap wirausaha itu adalah yang terpenting yang pertama. Nanti ide, kreativitas, inovasi akan mengikuti secara sendirinya. Dan yang pasti ada usaha, doa, dan ikhtiar, itu jangan lupa. Tetap segala sesuatunya itu harus diserahkan kepada Allah ya, yang menentukan takdir. Kapan harus menjadi wirausaha? Setelah saya tahu manfaat mempelajari kewirausahaan, mengetahui arti wirausaha dan kewirausahaan, kapan harus menjadi seorang wirausaha? Saat ingin menjadi orang yang sukses. Orang sukses itu adalah orang yang bisa mendapatkan hal yang direncanakannya, kemudian dapat dilakukan, serta mendapatkan hasil yang sesuai dengan perencanaan di awal. Apabila gagal, teruslah mencoba lagi. Biasanya di langkah ke-99 itu mungkin ada gagal, tapi ketika akan masuk ke dalam langkah ke-100 mungkin di situ Anda akan mendapatkan titik kesuksesan Anda sendiri. Jadi menjadi wirausaha itu adalah suatu momen yang harus diusahakan. Jangan menunggu-nunggu, mungkin nanti gitu. Berpikir tanpa bertindak itu adalah suatu kesia-siaan. Oke, terutama untuk menjadi siswa, menjadi wirausaha itu kapan? Dari setelah mendengar penjelasan Ibu. Minimal Anda menerapkan sikap wirausaha. Bagi yang sudah memiliki, Ibu saya sudah punya usaha, nanti kita akan gali lagi potensi apa sih, mengenal pasar itu bagaimana, untuk menganalisis keuangannya itu bagaimana, nanti akan kita bicarakan lebih lanjut. Kemudian, nah ini ada 5 fakta dan mitos berwirausaha. Saya dapatkan dari Instagram Pusat Prestasi Nasional, Puspernas. Bisa ya Anda follow di Instagramnya, banyak informasi-informasi menarik, terutama lomba-lomba kewirausahaan yang bisa Anda ikuti sebagai proses untuk mengasah skill Anda gitu ya.
Yang pertama, ini tidak terlihat ya, saya geser sebentar. Pengusaha itu dilahirkan. Itu adalah mitos. Mitos itu apa sih? Sesuatu hal yang masih diragukan ya. Tapi faktanya, untuk seseorang menjadi pengusaha itu perlu dibentuk dengan adanya niat, karakter, dan kemampuan melihat peluang. Sudah disinggungkan dari awal, adanya karakter dan peluang ketika disatukan akan menjadi suatu momentum yang pas gitu ya. Nah itu. Kemudian cukup kerja keras pasti sukses. Itu katanya mitos. Bagaimana faktanya? Strategi berperan penting untuk menentukan kesuksesan. Kita bekerja keras itu ya. Ingin kerja keras atau kerja cerdas? Anda ingin memilih mana? Kalau ibu ingin memilih kerja cerdas, artinya kita bekerja tetapi menggunakan atau mengeluarkan usaha yang simple gitu. Dengan langkah yang simple, tapi saya bisa mendapatkan hasil yang sama dengan kerja keras. Kalau kerja keras itu mungkin tanpa strategi ya, tapi kalau kerja cerdas itu ada strategi. Strategi itu apa sih Bu? Coba Anda bayangkan ketika ingin menggolkan bola ke gawang sepak bola. Apakah harus diotak-atik dulu? Nah, apakah langsung dari gawang lawan atau dari gawang kita ke gawang lawan gitu langsung ditendang satu kali? Atau Anda bisa mengoper-ngoper dulu ke orang-orang yang memang skillnya itu bagus gitu. Coba Anda bayangkan ya, dengan adanya strategi untuk menentukan kesuksesan. Ya, pastinya peluang untuk menggolkan bola dari titik gawang kita ke orang lain itu mungkin lebih kecil gitu. Tapi lebih kemungkinan besar ketika kita bisa mengotak-ngatik bola dulu ya ke orang-orang yang memang sudah ada job desk-nya gitu. Kemudian yang ketiga, mitosnya. Pengusaha sukses biasanya punya modal besar. Tapi faktanya, uang bukan satu-satunya modal. Modal bisa juga berupa skill atau kemampuan diri kita, jaringan pertemanan, atau kemampuan berbahasa. Nah itu adalah yang paling utama. Bu, saya nggak punya uang, tapi saya bisa memiliki teman-teman yang memiliki pengetahuan yang lebih tinggi dari saya. Nah coba Anda itu negosiasi, kamu mau nggak bantu saya gitu. Nah itu bisa Anda manfaatkan, itu adalah modal terbesar, tidak hanya uang. Jadi siapapun bisa menjadi pengusaha, tidak hanya orang-orang yang sukses atau orang-orang yang punya uang gitu ya. Nah itu. Kemudian, harga rendah adalah segalanya. Faktanya, fokus pada peningkatan kualitas produk dan inovasi baru. Jadi jangan hanya orang membeli barang itu karena murah memang gitu ya. Tapi kan tidak semua orang punya uang yang banyak gitu, hanya orang-orang tertentu. Dan ketika kita menawarkan barang yang harganya murah kepada orang yang tidak tepat, kepada target pasar yang tidak tepat. Contoh saya itu lebih menyukai produk yang mahal tapi kualitasnya tinggi. Beda dengan teman saya misalkan, dia mau memilih produk yang murah tapi kualitasnya di bawah standar yang harganya tinggi. Nah itu juga nanti akan kita pelajari bagaimana sih mencari orang-orang yang memiliki memiliki keinginan atau menyukai produk yang kualitasnya tinggi dan mana orang yang tipe-tipe memilih produk yang kualitasnya rendah yang penting harganya murah. Nah itu akan dipelajari di dalam kewirausahaan. Artinya psikologi dan kemampuan ekonominya harus dianalisis. Nah ini yang terakhir, mitos pengusaha adalah pakar teknologi. Faktanya pengetahuan teknologi merupakan nilai tambah. Jadi kembali lagi ke dalam relasi. Bu, saya nggak bisa main komputer, tapi saya memiliki teman yang bisa mengoperasikan komputer, artinya bisa membuat aplikasi, bisa atau saya punya produk tapi susah dipasarkannya. Coba Anda endorse ke teman Anda. Nah itu adalah salah satu pemanfaatan teknologi ya. Bu, saya followernya tidak banyak gitu, tapi saya memiliki produk yang saya yakin disukai orang lain. Ya berarti strategi Anda mainnya itu berarti di endorse ke temannya. Nah itu adalah mitos dan fakta tentang berwirausaha. Semoga menjadi gambaran awal
kenapa saya harus belajar tentang kewirausahaan. Nah, apabila ada hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut, silakan berkomentar dan memberikan pertanyaan ya di grup WA atau japri ke Ibu. Nah, tentang sikap, arti wirausaha dan kewirausahaan saya cukupkan sekian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Dan saya akhiri, tetap semangat belajar meskipun pandemi. Jangan menjadi alasan untuk malas belajar. Ingat, target Anda harus memiliki sikap wirausaha di kelas 10 dan nanti di kelas 3 akan saya lihat perkembangan Anda itu seperti apa ya. Yang penting karakter Anda itu menjadi lebih baik agar menjadi orang yang sukses. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.